itu sebenarnya sudah di bawah air ini. Kedalaman air itu udah 2,5 meter. Telah terjadi penurunan tanah, ini sekitar 75 cm ya. Muruknya itu saya dulu 2 meter lebih. Pokoknya ya selalu rembes. Kalau aku bilang ya air laut, karena tinggian laut daripada rumah kan. Banjir itu areanya itu bisa 2 kali lipat ketika ada penurunan tanah atau subsiden. Jakarta terancam tenggelam. Ya, ancaman itu benar-benar nyata. Salah satu buktinya, permukaan tanah di Jakarta yang terus turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini tentu saja berita yang sangat mengkhawatirkan. Lalu apa yang menyebabkan muka tanah Jakarta terus merosot tanpa bisa dihentikan? Dan apa solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi masalah yang pelik ini? Saudara, saksikan Buser Investigasi Bencana Mengintai Jakarta selengkapnya. Jakarta dalam bayang-bayang bencana. Persoalan banjir sudah jadi agenda rutin tahunan yang melekat kuat bagi Jakarta saat masuk musim penghujan. Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta sejak dulu belum juga menuntaskan persoalan banjir hingga kini. Dan banjir erat sekali hubungannya dengan land subsidence atau turunnya muka tanah yang tiap tahun terus saja terjadi. Kampung Teko yang berada di Jakarta Barat menjadi bukti nyata bahwa tanah Jakarta perlahan mengalami penurunan. Dulunya, rumah-rumah di sini berada di daratan. Tapi, sekarang mereka hidup permanen di atas air. Semenjak air menggenangi kawasan ini, banyak pihak yang menjulukinya sebagai kampung apung. Sebelum menjadi danau, tempat ini merupakan pemakaman umum kapuk yang perlahan terus terendam air sejak tahun 1996 lalu. Dulu rumah-rumah di sini itu normal ya. Kita artinya ada pekarangan-pekarangannya, ada tanaman-tanaman, juga bahkan ada pohon-pohon besar di sekitar kita sini. Sekarang itu udah habis 1 rumah di sekitar sini. Artinya kedalaman air itu udah 2,5 meter, bahkan lebih di sini. Jadi rumah yang dulu itu sebenarnya sudah di bawah air ini, atapnya gitu ya. Dulunya itu dari mulai 20 cm, 50 cm, terus dari tahun ke tahun itu bertambah. Ya sekarang ini ketinggiannya seperti ini, udah 2 meter lebih. Mungkin adanya pembangunan kawasan industri perumahan di sekitar kita, entah adanya penyusutan tanah, daerah penyerapan air yang kurang, sekarang udah dibikin tempat-tempat kawasan industri juga perumahan gitu. Ada 100 lebih rumah yang terpaksa dibangun di atas air dengan menerapkan konstruksi tiang penyangga atau bahkan mengorbankan tembok atap rumah lama menjadi pondasi dasar lantai baru rumah mereka. Ya ini rumah mewah nih dulu. Boleh dibilang rumah permanen ini dulu, bagus rumahnya. Sekarang jadi seperti ini, udah ditinggalin sama yang punyanya. Itu kelihatan ini kan bekas atap itu rumah itu. Itu temboknya ada kelihatan. Jadi itu atap itu. Itu yang bangun tembok ke atas itu udah lantai 2 itu. Nah, itu yang ada tumbuh-tumbuhan itu. Oh ini udah lantai 2 ya? Iya, iya ini udah hampir rata sama jalan ini. Masuk jalan ini. Dulunya rumah ini tinggi banget nih. Ini pagaran rumah ini. Kan dulu ada besi-besi jerujinya. Dari sana ke sini. Tingginya seberapa bang? Ini saya lah, 3 meteran lah tingginya ini, pagaran rumah ini. Dari dasar jalan ini. Kondisi kita seperti ini, kita nggak pernah berkeluh kesah pada pemerintah atau pihak-pihak berwenang. Walaupun sudah terjadi 2 korban jiwa, anak balita kecebur, kehilangan nyawa. Tetap sampai sekarang ini nggak ada tanggapan sama sekali untuk kampung kita yang cuma 1 RT ini loh, yang terjadi genangan air seperti ini. Potret amblesnya tanah Jakarta juga bisa tergambar di salah satu bangunan Masjid Wal Aduna atau Masjid Tenggelam di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara. 20 tahun lalu, masjid ini selalu digunakan oleh masyarakat untuk beribadah. Kini, antara lautan dan daratan harus dipisahkan oleh tanggul besar nan tebal. Meski bagian bawah pondasi terlihat kokoh, masih saja ada rembesan dan genangan air. Bagi warga Muara Baru, naiknya air laut menjadi ancaman yang terus menghantui hidup mereka.
Di sini permukaan air laut lebih tinggi 2 meter dari daratan tempat mereka tinggal. Tanggul ini menjadi salah satu pelindung pemukiman warga agar tidak menyatu dengan lautan. Perubahan alam itu sangat-sangat drastis ya, penurunan tanahnya. Kondisi asli tanah dulu seperti ini masih asli tanah nih ya. Sekarang dulu aja kita ngelihat air, ketinggian air itu masih kita tinggi daratannya daripada air. Air masih ada di bawah kita sekitar 1 meter sampai 2 meter. Kurang lebih tahun 89-an sudah ada mulai perubahan drastis tanah untuk penurunannya. Tanggul lama sekitar tahun 70-an di sini ada langsung tambah segini lagi ya peninggian tahun 2019, 18-19 terus tahun 2020 terus tambah lagi 2021 itu udah ada peninggian ini semuanya. Karena ketinggian air lautnya pada saat pasang itu tumpah ke masyarakat warga setempat RT 020. Posisi tanggul yang lebih tinggi 3 meter dari daratan setidaknya mengurangi kecemasan warga. Meski tanggul sudah ditinggikan berkali-kali, tetap saja ada rembesan air laut yang masuk ke daratan dan membuat jalanan selalu basah dan becek. Isyarat keras bahwa tanggul bukan menjadi solusi untuk jangka panjang. Walaupun tak nyaman, banyak masyarakat yang tetap memilih tinggal meski harus meninggikan lantai rumahnya agar sejajar dengan jalanan. Udah nguruknya udah tinggi mas ini udah 2 meter lebih ini. Yang mana Bu? Ini nguruknya tuh saya dulu 2 meter lebih. Lantai ini ya Bu ya? Iya, Jadi berapa kali pengurukan Bu selama itu? 3 kali aku nguruk. 3 kali? Bu ini kok lantainya basah ini kenapa Bu? Ya becek mas ini apa rembes. Rembesan dari? Ya nggak tahu air hujan atau tahu air laut, pokoknya ya selalu rembes. Kalau aku bilang ya air laut karena tinggian laut daripada rumah kan. Dari seluruh wilayah yang berada di Jakarta, Jakarta Utara menjadi daerah yang paling terancam dari penurunan muka tanah karena berada di wilayah pesisir. Hasil pantauan menggunakan satelit menunjukkan bahwa laju penurunan tanah di Jakarta sangat mengkhawatirkan, mencapai 10-12 cm per tahunnya. Sumur pantau penurunan tanah yang dipasang di Jakarta Utara ini semakin menguatkan bahwa ancaman Jakarta tenggelam bukan isapan jempol belaka. Jika tidak terjadi land subsidence atau penurunan tanah, nah ini dulunya itu sebagian itu ada di sini ya. Nah, tetapi karena di 300 meter dia tidak turun, tetapi di atasnya turun, sehingga akhirnya ini terpecah nih. Sehingga ini menjadi bukti fisik bahwa telah terjadi penurunan tanah, ini sekitar 75 cm ya. Dari tahun berapa itu Mas? Ini 2009 ya, sekarang ke 2022, sekitar 13 tahun, ya berarti sudah ada sekitar 5 cm per tahun turunnya di sini ya. Ini sebenarnya pilenya yang 300 meter ini kelihatannya ikut turun ya. Karena di lokasi sekitar sini turunnya 11 cm per tahun. Sementara ini kan 5 cm per tahun, artinya pile meskipun dipasang di kedalaman 300 meter ikut turun ya. Karena di sini juga banyak pabrik es gitu ya, industri perikanan, butuh air yang fresh yang banyak, akhirnya mengeksploitasi di kedalaman 100 bahkan mungkin lebih dari 100 ya, di 200. Nah, konsekuensinya terjadi kompaksi di akuifer 200-300 tersebut ya. Pemanasan global memang menyebabkan terjadinya kenaikan muka air laut yang jelas mengancam ibu kota yang berada di kawasan pesisir. Hal ini semakin diperparah dengan turunnya muka tanah kota Jakarta. Penyebabnya diantaranya beban tanah Jakarta yang begitu berat karena adanya gedung-gedung tinggi, penggunaan air tanah tak terkendali, dan adanya konsolidasi batuan atau pemantapan tanah. Di tahun 1975, Jakarta masih dipenuhi pepohonan dan belum terjadi penurunan tanah. 20 tahun berlalu, area hijau Jakarta terus berkurang, sejalan dengan penurunan tanah yang mulai terjadi. Lambat laun, area hijau Jakarta juga semakin menghilang dan penurunan tanah semakin tak terkendali. Nah, penurunan tanah di Jakarta itu mulai terjadi atau kita bisa deteksi itu di 1975 ya. Jadi memang di awal pembangunan Jakarta atau kita bisa bilang era Orde Baru, nah itu mulai turun tanahnya.
Nah ini seiring dengan pembangunan kota, seiring dengan banyaknya orang, seiring dengan banyaknya konsumsi dari air tanah ya. Jadi related semua seperti itu. Kita punya problem sanitasi yang buruk, kemudian ada limbah domestik dan limbah industri, sehingga air permukaan menjadi tercemar. Air tanah dangkal menjadi tercemar. Akhirnya orang tidak bisa menggunakan air dari sungai, orang tidak bisa menggunakan air dari sumur ya, sumur dangkal. Akhirnya berlomba-lomba menggali untuk eksploitasi air tanah dalam. Disitulah muncul subsiden. Semisal sumber penurunan tanahnya ada di 200 meter, di aquifer di 200 meter. Nah maka radiusnya itu kalikan 2 saja, simpelnya ya, atau kalikan 3. Misalnya kalau 200 berarti sekitar 400 meter radiusnya. Kalau ada sumber kompaksi aquifer di 300 berarti sekitar ya setengah kilo lah ya. Nah jika misalnya banyak yang mengeksploitasi, nah itu akan terjadi akumulasi ya. Jadi bisa istilahnya turun berjamaah akhirnya, bisa gitu ya. Berkembangnya kota Jakarta dengan pertumbuhan populasi penduduk yang terus meningkat membuat kebutuhan air bersih di Jakarta juga semakin besar. Namun sayangnya, akses air bersih yang dikelola oleh Pamjaya baru sebatas 65,8% yang bisa dinikmati warga Jakarta hingga tahun 2022. Banyak hal yang memang harus kita perbaiki, terutama dari pipanisasi yang harus kemudian kita tambah gitu ya. Kemudian melakukan revitalisasi pipa karena tingkat kebocoran kita yang luar biasa besar di Jakarta. Dan kemudian cakupan air baku, dan ini sinergitas kami nggak hanya kemudian pemerintah daerah saja, tapi melibatkan pemerintah pusat juga, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, sehingga kemudian kita memerlukan sumber air baku tambahan dari Jatiluhur 1, kemudian dari Buaran 3, dari Karian Serpong di Tangerang, dan kemudian Juanda yang nantinya akan kemudian Kementerian PUPR yang akan ikut membantu menyiapkan itu, air baku itu, dan kemudian Pamjaya yang akan menjadi off-taker-nya untuk kebutuhannya masyarakat Jakarta. Staging di 2030, suplai air itu benar-benar 100% dengan kualitas yang diharapkan masyarakat. Dan walaupun target saya masih di air bersih, tapi harapan saya ketika kemudian revitalisasi pipa nanti yang terjadi di Jakarta, itu harusnya kualitasnya air minum. Dan saat ini ya saya menyampaikan kepada mereka industri dan kemudian komersial aspek gitu ya, komersial area, komersial industri yang memang seharusnya mulailah untuk kemudian menghubungi kami. Sehingga langkah-langkah yang kedepannya nanti untuk kami penuhi gitu ya, itu akan lebih komprehensif untuk menyesuaikan kebutuhannya. Saya menandatangani proyek 24 triliun untuk perbaikan air baku, menambah air baku dan pipanisasi mencapai 100% untuk Jakarta. Dan target terakhirnya adalah di 2030. Tinggi rumah saya daripada jalan. Waktu itu kan ini tinggi nih mas. Nggak bisa saya megang seperti ini. Bahkan ini kan tadinya pagar nih mas. Ini tinggi loh. Turunnya muka tanah dan naiknya air laut menjadi problem yang harus segera diselesaikan pemerintah DKI Jakarta. Pemda DKI tak tinggal diam. National Capital Integrated Coastal Development, Tanggul Besar, menjadi salah satu proyek yang sengaja dibangun pemerintah DKI sepanjang pesisir pantai untuk mengurangi masuknya air laut ke daratan. Di kawasan luar Batang Penjaringan Jakarta Utara, peninggian jalan juga berulang kali dilakukan agar banjir tak mampir ke wilayah ini. Tapi akibatnya, rumah-rumah di sini justru menjadi lebih rendah daripada jalanan. Hal ini dirasakan oleh salah satu warga yang sudah menetap di kawasan itu sejak 50 tahun lalu. Tinggi rumah saya daripada jalan, tapi sekarang kan ini dari rumah saya saja 1 meter tingginya. Setengah meter saya uruk, biar tingginya lebih dari jalan, terus saya uruk lagi. Ya sampai sekarang karena perbaikan jalan terus menerus, jadi ya seperti ini belum saya uruk lagi, karena kalau saya uruk lagi ya rumah saya tambah pendek. Waktu itu kan ini tinggi nih mas, nggak bisa saya megang seperti ini. Jadi lantai dulu nih, lantai ini yang lantai 2 ini ya, dasar ini tingginya ya segitulah. Nih, yang pas terakhir ini, nih
yang di bawahnya baju jemuran itu segitu Mas ya, bahkan lebih tinggi lagi. Ini dasar lantai 2 ya Bu ya? Iya, dasar lantai 2. Ini sampai sekarang bisa dipegang. Bahkan ini kan tadinya pagar nih Mas. Ini tinggi loh. Mana? Ini tinggi. Jadi ini juga nggak bisa orang sini. Tinggi ini nih, nggak bisa. Ini tinggi, ini kan pagar. Pintunya tingginya 2 meter. Nih 2 meter tingginya. Tinggal setengah meter. Ini sisa-sisa pintu besinya. Ini dulu nggak bisa dipegang Mas, nggak bisa kepegang begini. Sekarang udah bisa didudukin. Sudah lebih dari 3 dekade, penyedotan air tanah besar-besaran di Jakarta terus terjadi hingga kini. Belum lagi masifnya pembangunan gedung-gedung tinggi membuat tanah Jakarta kelebihan beban yang mengakibatkan amblesnya tanah di sana-sini semakin mengkhawatirkan. Data ini menunjukkan bahwa cekungan air tanah di sejumlah wilayah Jakarta harus diwaspadai bersama. Pada zona merah menandakan bahwa kondisi air tanah khususnya di bagian utara Jakarta masuk kategori rawan. Hal ini bisa saja semakin memperparah keadaan jika penyedotan air tanah tidak dikelola dengan ketat. Mengingat permohonan izin eksploitasi air tanah terus diajukan sejalan dengan proyek pembangunan yang masih berlangsung di Jakarta. Secara teoritis, pengambilan air tanah yang berlebih ini akan menyebabkan akuifer yang tadinya sifatnya tertekan menjadi berkurang tekanannya, sehingga akan terjadi disipasi atau pemerasan air pada media akuitarnya, yaitu batuan yang sifatnya lempungan yang berada di atas akuifer tertekan tersebut. Salah satu tupoksi kami adalah melakukan pemantauan kondisi lingkungan air tanah, bertujuan untuk membuat suatu peta zonasi konservasi air tanah. Air tanah ini merupakan suatu instrumen untuk mengendalikan pengambilan air tanah yang berlebih, terutama yang zona merah, yang dimana 80% air sudah mengalami penurunan. Jika dibiarkan, nanti akan terus mengalami degradasi sehingga terjadi perubahan karakter dari yang tadinya sifat akuifernya sifatnya tertekan sehingga kehilangan tekanannya. Pencemaran air tanah dari sistem akuifer di atasnya, dan juga kalau di akuifer pantai kayak Jakarta Utara memungkinkan terjadinya intrusi air laut. Sumur pantau penurunan tanah yang ditanam sedalam 300 meter berlokasi di kantor Balai Konservasi Air Tanah di Jakarta Utara juga mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Dari tahun 1990 hingga sekarang telah terjadi penurunan muka tanah sekitar 45 cm. Nah, turunan ini bervariasi dari tahun ke tahun. Pada periode 1990 hingga 2010 penurunannya adalah sekitar 2 cm per tahun. Kemudian dari 2010 hingga 2016 sekitar 1 cm per tahun. Kemudian dari 2016 hingga 2020 adalah sekitar setengah sentimeter per tahun. Sebetulnya amblesan tanah apapun itu juga mengkhawatirkan karena kan tetap merusak bangunan-bangunan fisik dan mengakibatkan dampak lingkungan lainnya. Faktanya, pengambilan air tanah berlebih bisa sangat membahayakan bagi Jakarta. Sebagai gambaran, efek eksploitasi air tanah antara Tokyo dan Jakarta bisa dilihat di sini. Saat Tokyo menghentikan penggunaan air tanah berlebih karena dampak yang dirasakan, laju penurunan tanahnya pun ikut berhenti. Sementara di Jakarta yang masih memanfaatkan air tanah untuk berbagai kebutuhan, penurunan tanahnya pun terus terjadi hingga kini. Tingginya tingkat pengambilan air tanah secara langsung yang dilakukan di tengah pesatnya pembangunan merupakan dua hal yang membuat petaka di Jakarta. Hal ini juga berimbas pada cakupan wilayah banjir yang semakin meluas di ibu kota. Hasil dari penelitian kita, ketika banjir itu hadir ya, tentunya dari curah hujan, kemudian kapasitas sungai dan lain-lain. Ketika kita skenariokan tanpa terjadinya land subsidence, dengan kita skenariokan plus terjadinya subsidence, nah banjir itu areanya itu bisa 2 kali lipat ketika ada penurunan tanah atau subsidence, atau ada perluasan banjir hingga 100%. Nah, hasil pemodelan kita menunjukkan banjir kiriman itu menambah risiko banjir di Jakarta itu hanya 20%. Artinya 80% itu terjadi karena
situasi yang terjadi di Jakarta itu sendiri. Jadi bukan banjir kiriman ya. Nah ini yang sebenarnya belum disadari baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ya, bahwa parameter land subsidence belum masuk ke dalam pemodelan banjir dan upaya mitigasi banjir. Sadar akan adanya penurunan tanah yang terus terjadi, Pemprov DKI Jakarta akhirnya membangun sumur pantau yang berlokasi di daerah Ancol Timur. Alat yang terkoneksi langsung dengan jaringan satelit nantinya akan memberikan data yang lebih akurat terkait karakteristik penurunan tanah. Tujuannya untuk memudahkan proses mitigasi ke depannya, sehingga ramalan para ahli yang menyatakan Jakarta tenggelam kurang dari 30 tahun mendatang bisa dihindari. Sebenarnya masih ada jalan optimis untuk menyelamatkan Jakarta. Kita percaya pemerintah bersama masyarakat bisa bahu-membahu untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya tentunya membatasi penggunaan air tanah secara proporsional. Demikian Buser Investigasi. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.